Ada dua jenis mata pencaharian masyarakat Papua, sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Dan tanah Papua adalah tanah yang sangat diberkati. Melalui tanah ini berhasillah mengeluarkan hasil tani yang sangat luar biasa dengan kualitas dunia. Yaitu selain kopi dan juga coklat, kali ini kita akan melihat perkebunan vanili. Ya, dan untuk masuk ke daerah sini memang agak-agak ribet ya. Jadi kita kendaraan itu harus berhenti di jalan raya, dan untuk masuk sampai ke kebunnya, kebun vanili, ini kita harus masuk dengan jalan kaki dan menempuh perjalanan sekitar 1 km. Dan yang pasti perkebunan vanili ini berada di 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Jadi lumayan panjang perjalanan kita, dan inilah ya, lumayan terik. Ternyata jarak tempuh yang harus saya lewati untuk mencapai perkebunan vanili lebih dari 1 km. Jauh berbeda seperti informasi yang diberikan warga lokal kepada saya. Karena perjalanan yang harus ditempuh masih sekitar 3 km lagi. Nah, inilah perjalanan yang perlu dilalui, inilah tantangannya. Yang pasti kita harus menyeberangi kali, dan luar biasa. Bapak Mama, tunggu saja perkebunan toh. Jadi ada fakta-fakta menarik yang sering dibicarakan oleh orang Papua. Nah, misalnya kalau kita mau tanya, Pak, kita mau tanya, ini kampung ini, itu sebelah mana? Oh, itu sebelah sana. Hey, cuma dekat. Ada juga cuma dekat. Ternyata itu ada artinya. Kalau begini, cuma dekat, itu artinya kita harus menyeberangi 1 sungai dan 1 gunung. Kalau begini ya hitung sudah, 1, 2, 3, 4, 5 sungai, 5 gunung. Nah, kalau mereka bilang, Bapak di mana ini kampung ini? Sebelah sana. Itu berarti mendingan gak usah dicari. Jauh banget pastinya. Dan inilah lika-liku perjalanan kita menelusuri tanah di Serui. Luar biasa sekali. Dan tentunya habis gelap terbitlah terang. Habis bersusah-susah, ada durian sebelah sana. Paling mantap ini sudah. Durian asli Papua memang rasanya sangat berbeda ya, dengan tata tanah yang seperti ini. Tentunya hasilnya juga kualitasnya mantap. Itu sudah. Ternyata di tengah-tengah hutan ini, tengah-tengah sungai, ada berkat nih. Ya, dari Mama ini menjual durian. Akhirnya ya udahlah, inilah berkahnya kita lah ya, kita bisa dapat duriannya. Halo Mama. Iya, selamat siang lagi. Nama siapa Mama? Nama saya Sophia. Ya? Sophia. Sophia, Mama Sophia, ini durian enak sekali. Mau ke mana ini Mama? Ya? Mau ke mana? Mau ke pasar. Oh, mau jual di pasar? Iya. Tapi sudah laku sebagian toh? Pasar sebelah mana? Pasar di pantai. Di pantai? Pasar Serui. Pasar Serui. Iya. Jauh kah? Jauh. Perkiraan saya kali ini lagi-lagi meleset. Perjalanan menuju perkebunan vanili ternyata masih saja jauh. Dan kali ini giliran menyeberangi sungai yang arusnya deras. Harus berhati-hati karena kita bisa saja terpeleset. Oh, mantap sekali nih. Ngelup ya, Kak? Nyemplung keren banget nih. Oh, paling mantap ini. Lagi-lagi kita harus menyeberangi sungai. Dan mari berjuang. Jarak 4 km sangat terasa jauh di perjalanan ini.
Setelah tadi menyeberangi sungai, lintas alam ini belum juga berakhir. Lagi-lagi saya harus mendaki bukit. Tapi bagi warga lokal, Bukit Terjal ini mereka sebut gunung. Setelah melewati gunung dan menyeberangi beberapa sungai, akhirnya kita tiba di perkebunan vanili. Inilah dia vanilinya. Ini adalah perkebunan vanili milik Pak Louis Warmetan di Kampung Yapan. Beliau dikenal masyarakat sebagai petani pekerja keras. Secara umum, petani di sini masih bertani secara alami dengan teknik ladang, berpindah atau rotasi tanaman. Pada umumnya, mereka tidak menggunakan pupuk ataupun pestisida. Namun sejauh ini, mereka tidak mengalami kendala berarti. Karena di tanah Papua tergolong tanah yang sangat subur. Tanaman vanili di Kabupaten Kepulauan Yapen bukan komoditas populer, tidak seperti kopi dan kakao. Oleh karena itu, hanya sedikit petani yang membudidayakannya. Dan Louis adalah salah satu yang pertama yang memulai komoditas ini. Ya, jadi dalam budidaya tanaman vanili ini ada proses yang namanya perkawinan. Nah, biasanya itu dilakukan dari pagi sampai jam 12 siang. Umumnya sih seperti itu. Tapi bagaimana di tanah Papua ini kita tanya dulu ya. Halo, Bapak Louis, apa kabar? Baik-baik. Ini lagi bikin apa ini, Bapak Louis? Lagi kasih kawin vanili. Oh, ini perkawinan vanilinya? Iya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Itu bagaimana sih prosesnya kalau bisa tahu, Pak? Ini vanili, kalau memang seperti tadi dibilang jam 12 siang tertutup. Tetapi kita di sini bisa sampai jam 1-2 sampai jam 3 bisa. Sampai jam 3 sore bisa? Iya, bisa. Tapi kan di buku, umumnya kalau misalnya di buku itu dituliskan bahwa sampai jam 12 siang ya. Iya, tapi khusus di tanah Papua ini sampai jam 3 sore? Iya. Oke. Nah, itu prosesnya bagaimana? Tergantung cuaca. Oh, tergantung cuaca ya? Iya. Oke. Nah, itu prosesnya seperti apa kira-kira? Proses perkawinan, Iya. kita mengangkat selaput yang membatasi kedua kelamin ini. Nah, antara jantan dan betina. Oke. Nah, kita angkat kepala antir ini, kita masukkan ke dalam, barulah kita tekan. Jadi begitu ya, Pak ya? Iya. Iya, jadi ini pemirsa tadinya kan kalau dari pagi itu bunganya tertutup dan akhirnya di saat ini tadi dibuka proses perkawinannya, kita buka ya bunganya dan sampai selaput-selaput pembatasnya kita buka dan akhirnya kepala anternya kita tusuk, kita turunkan sampai ke bawah. Kira-kira seperti itulah proses perkawinannya. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Louis ya. Sama-sama. Menghabiskan waktu di kota Serui adalah suatu petualangan yang sangat seru. Tak hanya perjalanan lintas alam yang harus ditempuh, saya dapat satu lagi ilmu tentang tanaman vanili yang jadi salah satu tanaman penting bagi masyarakat lokal di sini. Tadi kita sudah lihat proses perkawinan buah vanili dan inilah jadinya seperti ini. Ya kalau pada umumnya proses perkawinannya itu dari pagi sampai sebelum jam 12, tapi kalau di tanah Papua ini bisa durasinya lebih panjang sampai sore. Dan juga buah vanili pada umumnya di tanah yang lain itu hanya 18 sampai 20 cm, tapi khusus di tanah Papua ini bisa bertumbuh sampai 28 cm. Nugo amber, nugo bayawain, minabe yau, shuri kakai. Nugo amber, nugo bayawain. Setelah melewati gunung yang terjal ini, akhirnya lelah kita terbayar, pemirsa. Kali ini kita sudah mau sampai di air terjun Ansija, Papua. Dan ini adalah salah satu keindahan dari tanah Papua. Air terjun Ansija menjadi pelengkap dari perjalanan di Serui kali ini. Besok saya sudah harus berangkat kembali ke Biak dan kita akan segera melihat ada hal menarik apa saja di sana. From the beauty of the present to a look back at the past. Coming up, Rolando steps back in time by visiting a Japanese cave in Biak, where skeletons of Japanese soldiers still remain. Don't go away.
Nah, ini adalah tulang belulang dari tentara Jepang pada waktu itu.